Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri sidang paripurna 10 MIPA 4 ini. Semoga dengan acara pelaksanaan praktik debat ini lancar, tidak ada hambatan sesuatu apapun. Untuk para penonton, siap menjadi pendukungnya yang ada di depannya. Nanti ada sesi juga untuk para penonton, benar-benar tolong dipersiapkan. Semua penentuan nilai ada di individu masing-masing. Meskipun kalian kelompok, tetap penilaian di individu masing-masing. Di sini ujian berbicara, jadi benar-benar dipersiapkan, dimatangkan argumentasinya, dikuatkan apa yang sudah kalian pelajari tadi malam dan hari-hari sebelumnya. Itulah bekal kalian di sini. Oke, selamat bertarung. Di hadapan kalian itu adalah musuh kalian. Bisa dimulai, moderator. Susunan acara debat Bahasa Indonesia kelas 10 IPA 4. Acara pertama, pembukaan. Doa pembuka oleh ketua kelas dipersilakan. Sebelum melaksanakan debat Bahasa Indonesia, hendaknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizka Sabina selaku Guru Bahasa Indonesia, Dewan Juri, serta teman sejawat 10 kelas MIPA 4. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan menyaksikan debat Bahasa Indonesia kelas 10 MIPA 4. Terima kasih. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh salah satu. Kepada Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
telat sama sekali. Penonton ngomong. Baik, acara selanjutnya yaitu saya persilakan masing-masing tim menyampaikan perkenalan selama 1 menit. Dimulai dari tim afirmasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, saya Sadin Fidiasa Yarnika, selaku guru pembicara 1 tim afirmasi. Perkenalkan, saya Nesya Radwati, selaku pengacara pembicara 2 afirmasi. Perkenalkan, nama saya Anindita Adura Madani, saya sebagai guru pembicara ketiga tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Fani Dunia Faida, sebagai guru pembicara nomor 4 tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Danar Setia Budi Nugroho sebagai dosen sebagai pembicara nomor 4 tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Dani Budi Noviantoro. Saya selaku pejabat nomor 6 tim afirmasi. Terima kasih. Selanjutnya dari tim oposisi, waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, saya Arif Dene Maharani, selaku dosen pembicara 1 tim oposisi. Perkenalkan, saya Aurelia Saya Dewi, selaku dosen pembicara 2 selaku pembicara 2 tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Sinta Kawati, selaku guru tim oposisi pembicara. Perkenalkan, nama saya Desa Ernagadi, selaku guru pembicara 4 tim oposisi. Perkenalkan, saya Hanifah Nisa Atala, selaku dosen pembicara kelima dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Alja Fauzal Altama, selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pembicara nomor 6 tim oposisi. Terima kasih. Acara selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib debat. Konstitusi debat Bahasa Indonesia kelas 10 IPA 4. Pasal 1. Format debat Bahasa Indonesia dalam satu ruangan debat terdiri dari 2 tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi, yang masing-masing terdiri dari 6 pendebat. Setelah semua pendebat dari tim selesai menyampaikan pidato, pendebat pertama atau kedua dari masing-masing tim memberikan pidato balasan dengan tim oposisi sebagai pihak yang menyampaikan pidato balasan terlebih dahulu. Ketiga, waktu penyampaian pidato adalah 7 menit untuk babak pertama dan pidato balasan 4 menit di babak kedua. Keempat, metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat diputuskan oleh tim pengatur waktu atau timer. Timer. Kelima, sebelum debat dimulai, setiap tim harus memberikan informasi kepada moderator yang berisi tentang nama dan tugas dari masing-masing anggota tim. Ketujuh, selama debat berlangsung, pendebat tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pelatih ataupun anggota tim lain yang tidak berpidato di debat saat itu atau penonton. Kedelapan, tanpa mengurangi ikatan yang terdapat pada pasal 1, pada saat debat berlangsung, pendebat yang seharusnya tampil namun tidak dapat menyampaikan pidatonya, maka pendebat lain dari tim yang sama sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh moderator diperkenankan melakukan pidato pengganti atau substitusi. Pasal 2, syarat dan ketentuan. Pertama, setiap kelas hanya dapat mengirim 6 perwakilan tim untuk bertanding di debat Bahasa Indonesia kelas 10 IPA 4. Kedua, setiap anggota tim harus warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menempuh pendidikan di wilayah Republik Indonesia. Kedua, berstatus sebagai pendidik aktif kelas 10 IPA 4
di SMA Negeri 2 Ngawi. Ketiga, satu tim hanya dapat terdiri dari 6 orang pendebat, 1 moderator, 1 notulen, 1 timer, 1 juri, dan 2 dokumentasi. Pasal 3, tata tertib umum. Pertama, peserta diwajibkan untuk menyerahkan segala macam alat komunikasi yang dibawa kepada panitia segera setelah masing-masing regu mendapatkan topik dan bersiap ke panggung. Kedua, peserta diberikan waktu 5 menit untuk melakukan diskusi dengan anggota tim, khususnya pada babak final. Ketiga, pada saat case building, peserta tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan pelatih, pendamping, ataupun pihak lain mengenai topik yang akan dibahas. Keempat, pada saat debat berlangsung, peserta tidak diperkenankan lagi mencari informasi di internet melalui media elektronik. Hanya printed material seperti clipping, koran, atau majalah, dan data atau catatan ringan yang diperbolehkan. Dilarang kelas berkomunikasi dengan sesama anggota tim ataupun penonton. Kelima, peserta dan pendamping diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapi sesuai dengan profesinya masing-masing. Keenam, pelanggaran terhadap tata tertib khususnya peraturan nomor 3, 4, dan 5 akan dikenakan sanksi pemotongan poin dari akumulasi jumlah poin atau bahkan didiskualifikasi. Ketujuh, tim akan dianggap gugur apabila tidak hadir 10 menit setelah waktu mulai perlombaan. Kedelapan, peserta yang tidak mengikuti technical meeting harus mengikuti keputusan panitia. Pasal 4, penilaian debat. Penilaian kompetisi debat akan dilakukan pada aspek-aspek berikut. Pertama, isi atau konten. Isi adalah logika argumentasi yang dapat disampaikan oleh pembicara terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi pidato dari Dewan Juri harus dibuktikan logika serta relevansinya. Komponen ini memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian. Kedua, penyampaian, style. Penyampaian adalah cara debat menyampaikan argumentasinya, menyangkut bagaimana pembicara mengontrol dan mengelola bahasa tubuh, volume suara, kontak mata, dan variasi ekspresi untuk membuat pidatonya agar menarik dan enak didengar. Komponen ini memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian. Ketiga, yang terakhir, strategi. Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik dalam pelaksanaan debat dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan, tanggapan dengan baik terhadap video yang diberikan pada babak selanjutnya. Struktur penyampaian juga termasuk dalam strategi. Komponen ini memiliki bobot 20% dari keseluruhan penilaian. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi acara. Sesi acara pertama, pembacaan topik debat. Pembacaan topik debat dari tim afirmasi dilanjutkan tim oposisi dengan masing-masing anggota tim mengutarakan sesuai porsinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian per orang maksimal 7 menit. Dimulai dari tim afirmasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Mosi yang menarik untuk dibahas yaitu semakin tinggi pendidikan seseorang warga negara Indonesia, maka semakin tinggi pula rasa nasionalismenya. Pendidikan sendiri memiliki tujuan untuk mencerdaskan bangsa, yaitu menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bagi warga negara yang mempunyai wawasan luas melalui pendidikan, maka dia akan dengan sendirinya dia akan mempunyai rasa kecintaannya terhadap tanah air, yaitu rasa nasionalisme. Dengan mosi tersebut saya setuju dengan yang disampaikan, yaitu dengan tingginya pendidikan warga negara Indonesia, maka tinggi pula kesadaran mereka akan kecintaan mereka, yaitu melalui suatu pendidikan dan kesadaran pentingnya pendidikan
bangsa. Namun, perlu adanya penyadaran diri bahwa salah satu bentuk implementasi dari amanat konstitusi adalah bagaimana kita benar-benar mencintai negara Indonesia. Bukan hanya dengan di luar pendidikan, namun pendidikan sangat berperan penting dengan rasa nasionalisme ini. Pendidikan membawa kita untuk bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang kurang baik. Terima kasih. Cukup. Selaku pihak afirmasi dengan mosi, semakin tinggi pendidikan seseorang warga, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang warga negara Indonesia, semakin tinggi pula rasa nasionalismenya. Hal inilah yang berlaku untuk semua unsur yang terlibat dalam dunia pendidikan. Siapapun itu, karena memang sejatinya pendidikan itu bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme demi keutuhan bangsa dan negara. Singkatnya, jika dapat menumbuhkan rasa dan semangat nasionalisme dalam diri, berarti telah mengikuti undang-undang dan sistem pendidikan telah berhasil mencapai tujuan yang hakiki. Karena jika hal tersebut dapat diaplikasikan dalam setiap tindakan, negara akan menjadi negara yang maju dan tangguh, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, akan tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Saya setuju dengan mosi tersebut karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi rasa nasionalismenya. Pernyataan itu memang benar, karena seseorang yang mempunyai pendidikan juga mempunyai pengetahuan yang luas. Seseorang yang mempunyai rasa nasionalisme bisa ditebak dia adalah orang terpelajar. Terima kasih. Sebelumnya, saya sebagai guru akan menyampaikan tentang argumen saya mengenai mosi tersebut. Menurut sudut pandang saya sebagai guru, saya sangat setuju dengan mosi. Semakin tinggi pendidikan warga negara Indonesia, semakin tinggi pula rasa nasionalismenya. Karena apabila seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang negaranya sejak ia masih kecil dan ilmu pengetahuan tersebut dikembangkan hingga ia dewasa, maka tidak akan meragukan lagi rasa nasionalisme orang tersebut. Akan lebih unggul daripada orang yang hanya memiliki ilmu pengetahuan tentang negaranya saat ia masih kecil. Tanpa adanya rasa nasionalisme, suatu negara akan mudah hancur dan mudah diadu domba. Dalam hal ini, semakin sedikit orang yang mengemban pendidikan tinggi, maka semakin sedikit pula orang yang memiliki jiwa nasionalisme. Padahal hal tersebut sangat merugikan bagi bangsa dan negara. Jika hal tersebut terjadi, akan memberikan dampak bagi masyarakat. Khususnya masyarakat akan memiliki sifat acuh terhadap masa depan bangsa dan negara. Pendidikan tinggi merupakan salah satu sistem pendidikan nasional yang berperan secara strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan nilai nasionalisme. Sekian argumentasi dari saya. Terima kasih. Baik, saya dari tim advokasi akan menyampaikan argumen saya. Nasionalisme sebagai ide modern yang masuk ke dalam kesadaran pribumi melalui lembaga pendidikan, khususnya bacaan. Tak mengherankan, pelapor nasional pribumi adalah kaum pendidik yang sudah tercerahkan, seperti Kartini, Tirto Adisorjo, Wahidin, Soedi Gesodo, Sucipto Mangun Koisomo, dan Suryadi Soemanindra. Saya setuju karena nasionalisme berhubungan erat dengan cinta dan bangga terhadap negara. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, seharusnya bisa mengaruhi kadar kecintaannya terhadap negara. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pembicara keempat. Selanjutnya pembicara kelima dari tim afirmasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya tim afirmasi akan menyampaikan argumentasi saya sebagai dosen. Tujuan pendidikan suatu bangsa disesuaikan dengan kepentingan bangsa itu sendiri. Pendidikan nasional Indonesia sendiri bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3. Supaya mewujudkan pendidikan nasional tersebut, berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya adalah pembaruan sistem pendidikan. Misal dengan pendidikan sejarah. Dalam pendidikan sejarah pasti akan ada materi bagaimana bangsa Indonesia dulu waktu dijajah, bagaimana para pahlawan-pahlawan bangsa berkorban demi meraih kemerdekaan. Tentunya dengan itu semua warga akan merasa dirinya tergugah untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Lalu pendapat saya tentang tujuan pendidikan suatu bangsa adalah mengembangkan potensi-potensi para pelajar serta didik dan mengembangkan bakat yang telah diberikan oleh Tuhan sejak kecil agar bisa menjadikan suatu kebanggaan untuk dirinya. Sekian dari saya, terima kasih. Betapa penting dan perlu pendidikan yang didapatkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa. Itu ilmu dan pendidikan dan didapatkan tingkat tinggi, tidak akan pernah satu kekayaan kandungan hingga akhir hayat rakyat bisa bermanfaat dan berguna bagi bangsa ini maupun masyarakat dan juga negara. Peran pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara sehat. Bagaimana tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat menanamkan generasi muda berkualitas yang cerdas dan berkarakter. Menurut saya setuju, karena ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang berpendidikan tinggi selayaknya dicurahkan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Warga yang berpendidikan Saya kurang setuju dengan pernyataan semakin tinggi tingkat pendidikan seorang warga negara Indonesia, semakin tinggi pula rasa nasionalisme. Karena seperti yang kita jumpai sekarang ini, seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, tidak semuanya mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Rasa nasionalisme dipengaruhi oleh kesadaran moralitas, sudut pandang, empati, simpati, dan rasa cinta akan tanah air. Pendidikan memang berperan penting dalam menanamkan nilai moralitas, semangat perjuangan, serta rasa nasionalisme di dalam jiwa pelajar. Tapi apabila pelajar tersebut tidak memiliki kesadaran dan rasa cinta tanah air, maka rasa nasionalisme tidak akan terwujud. Dalam pembelajaran di sekolah, pelaksanaan upacara bendera setiap Senin, menyanyikan lagu nasional, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik, diharapkan mampu menumbuhkan rasa nasionalisme pada pelajar. Tetapi kenyataannya, sebagian besar pelajar cenderung malas dan tidak suka melakukan hal-hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara pertama dari tim oposisi. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim oposisi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya selaku pembicara kedua tim oposisi ingin menyampaikan argumen saya. Dengan topik yang dibahas hari ini yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang warga negara Indonesia, maka semakin tinggi pula rasa nasionalisme yang dimilikinya. Hal ini menarik untuk dibahas, tetapi saya kurang setuju dengan adanya mosi ini. Dapat kita lihat pada zaman sekarang, kebanyakan pelajar, masyarakat, dan petinggi-petinggi negara sudah terpengaruh oleh kebudayaan asing, mulai dari segi makanan, pakaian, kebudayaan, cara bicara, bahkan adat pun juga sudah dipengaruhi oleh budaya asing. Hal ini tentunya karena kurangnya rasa nasionalisme dari setiap individu atau masyarakat Indonesia itu sendiri. Jika
jika itu bukan termasuk salah satu karena kurangnya rasa nasionalisme, bagaimana mungkin pengaruh budaya luar dapat masuk bahkan mempengaruhi budaya Indonesia. Saat ini pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga semakin banyak orang yang berusaha untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, khususnya dalam pendidikan formal. Namun seringkali kita temui di masa sekarang bahwa banyak sekali orang-orang yang berpendidikan sekalipun tidak memiliki etika yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menjadikan pendidikan itu sebagai sesuatu yang harus disombongkan, bahkan sebagai alat untuk merendahkan orang lain. Hal itu menjadi pemicu terjadinya penyimpangan perilaku di dalam masyarakat seperti kasus korupsi, kekerasan, tindak kriminal, kurang tegang rasa, dan tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari tim oposisi akan menyampaikan argumen saya. Saya kurang setuju dengan pernyataan semakin tinggi tingkat pendidikan seorang warga negara Indonesia, semakin tinggi pula rasa nasionalisme. Menurut saya, rasa nasionalisme tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan yang tinggi. Memang dengan adanya pendidikan yang tinggi, diharapkan seseorang mempunyai wawasan yang luas. Dengan wawasan yang luas, seseorang diharapkan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun hal ini menjadi sulit apabila pada diri seseorang mempunyai rasa egois dan individualisme yang tinggi. Seseorang yang mengutamakan kepentingan pribadinya akan cenderung mengabaikan kepentingan bersama atau nasional. Nasionalisme berhubungan erat dengan rasa cinta dan bangga terhadap negara. Bila ditanyakan kepada masyarakat kita, seberapakah kadar kecintaan mereka pada tanah air, mungkin jawabannya akan beragam. Banyak faktor yang mempengaruhinya, yaitu latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, profesi, serta kadar kepuasan terhadap penyelenggara pemerintahan dan situasi politik. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya pembicara keempat dari tim oposisi, kami persilakan. Baik, sebagai pembicara keempat, saya akan menyampaikan argumen saya. Saya kurang setuju dengan pernyataan semakin tinggi tingkat pendidikan seorang warga negara Indonesia, semakin tinggi pula rasa nasionalisme. Tingkat pendidikan yang tinggi belum cukup untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Seperti yang bisa kita lihat bersama, seringkali lihat di kalangan orang yang berpendidikan, yaitu ada para pelajar, mahasiswa, bahkan para sarjana, seolah-olah mereka tidak mendapatkan pendidikan karakter saat kegiatan belajar. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang seharusnya bisa mempengaruhi kadar kecintaan pada tanah air. Karena ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang berpendidikan tinggi selayaknya dicurahkan untuk kemajuan bangsa ini. Tetapi hal tersebut ternyata tidak berlaku karena rasa nasionalisme ternyata bisa terjadi di kalangan orang yang berpendidikan rendah. Bahkan kenyataan orang-orang yang berpendidikan tinggi belum tentu mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Hal ini disebabkan karena hal-hal tersebut. Ada juga segelintir masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang mempunyai nasionalisme tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pembicara kelima dari tim oposisi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi argumentasi dari tim afirmasi yang tentunya sangat menarik, tapi masih belum dapat mengubah pandangan saya tentang mosi semakin tinggi tingkat pendidikan seorang warga negara Indonesia, semakin tinggi pula rasa nasionalismenya. Tingginya tingkat pendidikan seorang tidak menjamin tingginya rasa nasionalismenya, tapi diukur dari sejauh mana warga Indonesia tersebut paham tentang betapa pentingnya mencintai serta menghargai bangsa dan negaranya sendiri. Banyak orang yang menempuh pendidikan tinggi, namun dia tidak bisa mengamalkan ilmunya tersebut kepada negaranya sendiri. Dan
Baik, terima kasih atas waktunya. Saya selaku pembicara ke-6 dari pihak oposisi ingin menyampaikan pendapat saya atas argumentasi dari pihak afirmasi. Seperti yang rekan-rekan saya sampaikan, saya kurang setuju dengan pernyataan semakin tinggi tingkat pendidikan seorang warga negara Indonesia, semakin tinggi pula rasa nasionalisme. Pendidikan yang tinggi tidak menjamin rasa nasionalisme pada diri seseorang, tetapi ketekunan dalam berakhlak yang menjadikannya selalu mulia di mata siapapun. Rasa nasionalisme seseorang tidak dapat diukur dari tingkat pendidikan orang tersebut. Hal ini tergantung dari sudut pandang serta pola pikir dari tiap-tiap orang. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi biasanya cenderung mengikuti arus globalisasi. Sudah banyak orang Indonesia yang sukses di luar negeri, tapi mengapa Indonesia masih terbelakang? Hal ini disebabkan rasa nasionalisme yang kurang, sehingga rasa nasionalisme seorang tidak ditentukan dari tinggi tidaknya pendidikan. Contoh, pelajar atau masyarakat yang terpengaruh oleh adat dan budaya orang-orang luar, mulai dari makanan, pakaian, kebiasaan, tingkah laku. Hal-hal seperti itu apakah dapat disebut nasionalisme? Seharusnya mereka mencintai produk dalam negeri. Mereka mempelajari budaya dan adat istiadat negeri sendiri. Pendidikan merupakan hal yang sangatlah penting, tapi kualitas moral individu juga berperan penting dalam pembentukan rasa nasionalisme. Manusia yang cerdas, berbudaya, tanpa diimbangi dengan rasa nasionalisme akan menghancurkan bangsa itu sendiri. Intinya, pendidikan yang tinggi harus didukung dengan pendidikan karakter yang dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap negara Indonesia. Sekian pendapat dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan untuk tim oposisi. Bagaimana cara memperkuat pendidikan karakter seseorang jika tidak diperhatikan tingkat pendidikan dasarnya? Sekian, terima kasih. Jelaskan sebelumnya, nilai moralitas, nilai karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, teman dan masyarakat. Percuma saja apabila seorang pelajar mendapatkan pendidikan karakter di sekolah, akan tetapi dia dalam pergaulannya salah. Lantas, apakah pendidikan karakter di sekolah dapat mempengaruhi rasa nasionalisme seseorang? Tidak. Seorang pelajar menuntut ilmu setinggi-tingginya, tapi apabila dia tidak mencintai tanah air sendiri, apakah itu dapat disebut rasa nasionalisme? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, luar biasa, menarik sekali. Sudah dibuktikan dengan jelas, yaitu menurut Nilu Ike Pratiwi tahun 2011, pendidikan merupakan suatu kebutuhan untuk kehidupan yang manusiawi. Proses perubahan sikap dan perilaku seorang atau kelompok melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan pendidikan warga akan dilatih, diberi pengajaran sehingga warga akan sadar dalam mencintai rasa tanah air dan rasa nasionalisme akan lebih tinggi. Dan juga dibuktikan dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 bahwa salah satu tujuan pendidikan yaitu membuat warganya menjadi bertanggung jawab dan demokratis. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari tim afirmasi. Selanjutnya, Bagaimana seseorang jika dia bertempat tinggal di daerah terpencil mendapatkan pendidikan? Menanggapi dari pertanyaan tim afirmasi, bukankah pertanyaan seperti itu seharusnya kita yang menanyakan kepada tim Anda? Jika pendidikan ialah faktor yang sangat penting dalam pembentukan rasa nasionalisme, maka bagaimana dengan orang yang, mohon maaf, tinggal di Indonesia bagian timur yang termasuk pelosok dan kurangnya pendidikan pada daerah tersebut? Sekian, terima kasih. terima
Terima kasih. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Saya pendidikan di sekitar pelosok akan bisa tertanggulangi dengan adanya guru atau relawan pendidikan yang datang ke daerah-daerah pelosok tersebut, sehingga guru tersebut memberikan materi atau informasi secara keseluruhan tentang pendidikan yang lebih maju mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih. Apa saja yang termasuk pendidikan karakter? Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tim oposisi silakan menjawab. Karakter yang termasuk pendidikan karakter adalah berupa pelajaran religius atau agama serta pembiasaan agar orang-orang lebih disiplin. Dan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari tim oposisi. Apakah ada yang ingin menanggapi dari tim afirmasi? Silakan, yang belum pernah menanggapi, silakan menanggapi jawaban dari tim oposisi. Saya akan menanyakan, apakah benar pendidikan karakter bisa meyakinkan seseorang terhadap rasa nasionalisme? Sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan tim oposisi menjawab pertanyaan dari tim afirmasi. Pendidikan karakter penting untuk meningkatkan rasa nasionalisme seseorang, karena pendidikan karakter erat hubungannya dengan rasa cinta serta rasa menghargai tanah air sendiri, di mana pendidikan moral sangat berperan penting dalam hal-hal tersebut. Mungkin sekian dari tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin menyanggah jawaban dari tim oposisi? Tim oposisi akan bertanya sesuai tadi mosi yang dibahas. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang warga negara Indonesia, semakin tinggi pula rasa nasionalisme. Lantas pendidikan yang seperti apa yang dapat menjunjung tinggi rasa nasionalisme? Baik, pertanyaan yang bagus dari tim oposisi. Silakan dari tim masing-masing menjawab pertanyaan dari tim oposisi. Pendidikan yang akan menjunjung tinggi rasa nasionalisme adalah pendidikan yang akan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berkarakter, sehingga akan menumbuhkan rasa nasionalismenya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari tim afirmasi. Akan merasa apa yang terjadi jika hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, seperti rasa nasionalisme seseorang karena tidak tumbuh sama sekali. Terima kasih atas sanggahnya. Saya lanjutkan kepada tim oposisi untuk memberikan pertanyaan kepada tim afirmasi. Kedua, tim oposisi yang menyampaikan pertanyaan saya. Mengutip mosi kita pada hari ini mengenai tingginya pendidikan di Indonesia, maka semakin tinggi pula rasa nasionalisme. Bagaimana dengan kasus korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat negeri kita, yang kasus ini bukan kejadian sekali, tapi banyak kita jumpai. Padahal mereka merupakan seorang pejabat yang sudah pasti memiliki pendidikan yang tinggi, berkarakter, dan juga tahu rasa nasionalisme. Terima kasih atas jawabannya, atas pertanyaannya. Silakan dari tim afirmasi untuk menjawab pertanyaan dari pembicara kedua. Jawab pertanyaan dari tim oposisi. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari tim oposisi. Menurut saya, memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi kasus tersebut dapat dilihat dari individu atau sifat masing-masing atau masing-masing orang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, silakan pembicara ketiga memberikan pertanyaan kepada tim afirmasi. Baik, saya selaku pembicara dari oposisi ingin bertanya, apabila pendidikan berpengaruh besar dalam rasa nasionalisme, lantas apakah orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan
Ya, pertanyaan yang bagus. Silakan dari tim afirmasi menjawab pertanyaan dari tim oposisi. Sekarang saya menjawab pertanyaan dari pembicara ketiga. Orang yang berpendidikan kurang layak tidak bisa disebut dengan tanpa rasa nasionalisme. Orang yang berpendidikannya kurang layak pasti akan ada sesuatu yang menghadapinya dan mungkin akan bisa terselesaikan oleh relawan pendidikan yang mau untuk menyalurkan pendidikannya kepada orang yang berpendidikan kurang layak tersebut. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus dari tim oposisi dan tim afirmasi. Karena waktu tidak memungkinkan, kita lanjut acara ke sesi ketiga, yaitu penonton memberikan pertanyaan. Di pemberian pertanyaan bisa diberikan kepada tim afirmasi atau tim oposisi. Maksimal 3 penonton dalam memberikan pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Saya ingin bertanya kepada tim afirmasi yang tadi bertanya kepada tim oposisi bagaimana cara pelajar mendapatkan pendidikan di daerah pelosok. Pertanyaan itu belum terjawab. Saya ingin bertanya itu kepada tim afirmasi. Silakan dari tim afirmasi menjawab pertanyaan dari penonton. Afirmasi segera memberikan jawaban. Baik, silakan. Baik, saya pembicara kedua dari tim afirmasi izin menjawab pertanyaan dari tim penonton. Memang banyak warga negara Indonesia yang minim atau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu yang layak. Namun di era modern seperti sekarang, seiring berkembangnya teknologi, banyak acara-acara TV atau bahkan tokoh publik seperti YouTuber, relawan pendidikan, atau bahkan artis yang memiliki rasa nasionalisme sehingga bisa membantu atau bahkan datang ke tempat tersebut dan memberikan ilmunya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari tim afirmasi. Apakah sudah memuaskan? Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari penonton, silakan. Perkenankanlah saya menyampaikan hasil debat hari ini. Pendidikan yang tinggi belum tentu menjamin rasa nasionalisme yang tinggi, tetapi harus memiliki nilai karakter yang tinggi dan cinta tanah air, budaya, dan memiliki rasa cinta tanah airnya kepada negara kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembacaan